What's up guys, balik lagi bersama gue Firdaus Sterindi. Dan sebentar lagi kalian akan segera menonton The Vlog. Pada 6 Juli 2016, Pokemon Go resmi dirilis di 3 negara, Australia, New Zealand, dan juga Amerika. Mendadak dunia gempar. Tiba-tiba semua teman-teman lo di sekolah, di kampus, di kantor, semuanya pada main Pokemon Go. Lucu banget. Apalagi buat kalian anak-anak kelahiran tahun 90-an. Kalian pun jadi inget deh masa kecil bahagia kalian yang ditemani dengan makanan enak dan bergizi, yaitu Trio Ciki, Cheetos, dan Jet Set. Yang kemudian kalian dimarahin sama orang tua kalian karena kebanyakan makan gituan. Tapi itu nggak bikin kalian kapok buat beli. Ajus Pikadot. Semua media rasanya nggak ada yang mau ketinggalan memberitakan fenomena Pokemon Go ini. Gue pun merasakan sendiri dahsyatnya demam Pokemon Go waktu gue lagi pergi ke kantor naik kereta. Jadi waktu itu gue lagi naik kereta, terus gue ngeliat ada bapak-bapak main HP. Terus juga diliatin sama mbak-mbak yang di belakangnya. Mungkin mbak-mbak itu juga penasaran lah ya. Gue jadi penasaran juga, terus gue intip sedikit si bapak itu lagi ngapain. Dan bener aja ketika gue lihat, ternyata game yang lagi dimainin bapak itu adalah Pokemon Go. Di hari yang sama, pas gue udah nyampe kantor, salah satu mentor gue mengabarkan gue dan teman-teman gue kalau kita besok nggak bisa datang ke kantor alias terpaksa libur. Maaf, untuk besok ruangan ini dipakai. Kita akan ada rapat seharian full. Jadi tolong bisa dikondisikan untuk disterilisasikan, bisa ya? Wah, ya terus kita kemana dong mas kalau gitu? Nah iya mas. Ya udah, kalian kelayapan aja, kemana nyari Pokemon? Gimana tuh? Kita mau ngantor, malah disuruh nyari Pokemon. Pokemon, Pokemon, dimana kamu? Mencarimu ingin menangkapmu. Oh iya, buat yang belum tahu, Pokemon Go ini adalah game augmented reality yang bisa kalian mainkan lewat ponsel Android atau iPhone. Pokemon Go ini bukanlah game AR yang pertama, karena Niantic Labs, developer game ini, sebelumnya pernah bikin game AR lain yang namanya Ingress. Terus, fakta lain yang gak kalah menarik yaitu sebenarnya Pokemon Go ini bermula dari lelucon April Mop Google pada tahun 2014. Waktu itu Google bikin job advertisement untuk posisi Pokemon Master. Dan kalian bisa menjadi Pokemon Master dengan membuka Google Maps dan menangkap Pokemon yang tersebar di seluruh dunia. Ya, namanya juga lelucon April Mop ya. Jadi sebenarnya emang waktu itu nggak ada job sebagai Pokemon Master di Google. Tapi itu kan dulu ya. Mungkin sekarang kalian cek lagi aja, siapa tahu bentar lagi ada beneran tuh lowongan pekerjaan buat jadi Pokemon Master di Google. Nah ya, jadi tanggapan yang luar biasa waktu lelucon April Mop itulah yang akhirnya melahirkan Pokemon Go hari ini. Buat gua dan teman-teman gua yang emang doyan main game atau emang doyan ngikutin tren yang lagi berkembang gitu kan, mungkin senang-senang aja dengan adanya Pokemon Go ini. Ya tapi itulah, semua orang nggak sama. Ya pasti ada juga lah yang nggak asik. Misalnya kayak yang ngasih komentar-komentar negatif tentang Pokemon Go. Gue sih jujur nggak ada masalah dengan mereka yang emang nggak doyan main Pokemon Go atau emang nggak doyan main game. Lah gue sendiri juga sebenarnya nggak main kok Pokemon Go. Ya memberi pendapat itu sah-sah aja. Tapi menjadi nggak asik kalau lo ngasih pendapat dibarengi dengan menyebar berita bohong atau hoax. Jadi The Vlog gue kali ini gue akan membahas tentang berita hoax yang tersebar bersamaan dengan hype Pokemon Go. Oke, gue mulai aja. Yang pertama itu adalah Don't Pokemon Go and Drive. Jadi, ini adalah hashtag yang sempat ramai di Twitter sepekan setelah Pokemon Go rilis. Hashtag ini muncul bersamaan dengan ramainya berita tentang tabrakan beruntun sadis yang terjadi karena ada pemuda yang pengen nangkep Pikachu. Terus ada juga berita tentang peningkatan kecelakaan pejalan kaki di Amerika akibat orang-orang pada nggak fokus di jalanan karena mereka jalan sambil main Pokemon Go. Ya, dua berita ini sebenarnya itu hoax ya, karena Cartel Press dan Stuff Hill News, website sumber berita tersebut,
adalah web satirical yang isinya itu ya cuma bercandaan. Yang kedua, itu ada pencatutan nama dosen UGM dalam broadcast message. Jadi sempat ada pesan berantai yang isinya adalah edaran untuk mewaspadai game Pokemon Go karena ada masalah keamanan. Dikhawatirkan dengan bermain Pokemon Go di wilayah penting seperti kantor pemerintahan, maka data penting dapat tersebar. Nama Profesor Dr. Tina Afiatin MPSI, Dekan Fakultas Psikologi UGM pun dicatutkan dalam broadcast message tersebut. Ya, ini juga hoax karena langsung dibantah oleh Profesor Tina langsung bahwa beliau tidak pernah menuliskan apalagi menyebarkan tulisan tersebut. Dan beliau juga sebenarnya kalau kalian cek itu bukan Dekan Fakultas Psikologi UGM. 3. Fatwa Pokemon Go haram di Arab Saudi. Majelis Tertinggi Ulama Arab Saudi memfatwakan bahwa permainan Pokemon Go haram dimainkan karena dalam Pokemon ada unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini juga hoax ya, karena sehari setelah diberitakan, ulama senior Arab Saudi membantah telah merilis fatwa baru mengenai permainan Pokemon dan menyatakan bahwa laporan media mengenai hal tersebut tidaklah benar. Yang keempat, Pokemon sama dengan aku Yahudi dan Pikachu jadilah Yahudi. Oh my goodness, betapa gua kangen dengan hoax ini. Karena seperti hoax yang sebelumnya, hoax ini juga sempat ramai di awal tahun 2000-an, yaitu tepat saat gue masih koleksi Tajos dan main Pokemon Blue, Red, dan Yellow. Gue ingat dulu hoax ini sukses loh, bikin teman-teman gue waktu SD mengubah penyebutan nama Pikachu jadi Pikachu. Sebenarnya ini nggak perlu ditelisik jauh-jauh lah ya. Kalau misalnya kalian suka Pokemon dari dulu, kalian pasti tahu kalau sebenarnya Pokemon itu panjangan dari Pocket Monster. Pikachu juga sebenarnya adalah singkatan dari bahasa Jepang yang kira-kira terjemahan bebasnya itu adalah tikus listrik. Ini ya hoax lah ya, dan jadul pula. Gua bingung banget ini kenapa sampai muncul lagi. Nah, itu dia tadi beberapa berita hoax yang ramai tersebar bersamaan dengan hype Pokemon Go. Tapi emang Pokemon Go itu luar biasa tenar ya. Bahkan Pokemon Go itu sempat lebih populer dari porn. Yes, that one that gave you boner porn. Tol ya. Nah, di grafik lain kita bisa lihat juga saham Nintendo tuh langsung meroket pasca Pokemon Go keluar. Naik sampai lebih dari 20% dalam waktu singkat. Wajar aja sih menurut gua banyak berita kayak gitu tersebar bersamaan dengan sesuatu yang populer. Namanya juga orang nyari duit. Tapi emang jujur itu kampret sih. Dan gue berharap kalian gak ikut-ikutan menyebar berita hoax tersebut tanpa memberitahukan kalau itu adalah berita hoax. Tapi meskipun berita-berita tadi itu hoax, tetap aja kalian harus waspada dalam bermain Pokemon Go. Ya kali lalu main Pokemon sambil nyetir kan kagak boleh lah. Orang telepon aja gak boleh apalagi main Pokemon Go. Dan ya sepahit apapun kata-kata orang di luar sana yang gak suka main game, yang suka ceramah tentang dampak buruk main game ke kalian, sebenarnya mereka itu ada benar juga, karena emang faktanya banyak hal-hal di luar sana yang mungkin jauh lebih penting daripada sekadar nyari Pokemon doang. Boleh lah main Pokemon Go, tapi jangan sampai lupa kalau masih ada kuliah yang harus didatangi, ujian yang harus dipelajari, istri dan anak yang harus dinafkahi mungkin. Suka boleh tapi jangan kebablasan. Mungkin sekian aja the vlog gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Gua Firdaus di seri ini mohon undur diri. Salam. Waalaikumsalam.